Ya, Alhamdulillah Mbak-mbak yang dirahmati Allah dan di sini juga hadir yang di offline di Masjid Nur Zaman. Ini saya sedang live di Masjid Nur Zaman Universitas Airlangga. Nggak kelihatan ya masjidnya ya. Nanti ya dilihatkan dari depan. Bagus masjidnya baru dibangun ya. Semoga ini menjadi amal solih ya bagi siapapun yang infak sodakoh yang membangun rumahnya Allah di kampus dan dimanfaatkan pagi-pagi begini untuk kajian dan ini akan menjadi amal jariah dan menambah kebarokahan ya bagi yang kemarin sodako jariah pembangunan masjid ya. Alhamdulillah dan kita nanti bisa menjadi saksi bahwa kita semua hadir di masjid yang apa dibangun ya eh, kajian di sini ya memahami ilmu Allah SWT. Nah, insya Allah kajiannya nanti saya mohon izin tidak panjang ya, karena saya jam 8 juga ada acara. Jadi sepertinya nanti sampai jam 8. Materi saya nanti insya Allah saya selesaikan setengah jam lah ya. Berarti nanti ada waktu 30 menit untuk tanya jawab. Jadi mbak-mbak, adik-adik yang mau menyampaikan pertanyaannya ya, sudah bisa dicat mulai sekarang ya. Karena sebenarnya adik-adik atau mbak-mbak ketika membaca judul itu sudah terbayang mau tanya apa. Jadi boleh dicat biar nanti dikolek oleh panitia. Bisa dicat dan nanti juga bisa menyampaikan secara langsung ya. Ya, akhwati fillah rahimakumullah, minggu pagi barokah di saat yang lainnya mungkin masih apa ya, masih bersantai-santai karena ini adalah hari libur. Ala kulli halin Allah memberikan keimanan kepada kita, semuanya yang hadir di sini, demikian juga yang di Zoom, semua ayo kita berucap Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, kita hadir di kajian ini. Yang pertama, dalam hadis baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, baginda Rasul mengingatkan kepada kita, la ya'udu qaumun ya yadhkurunallah azza wa jalla illa haqqathumul malaikatu ya wa ghashiyatuhumur rahmatu wa nazalat alaihimus sakinatu wa dzakarahumullahu fi man indahu. Adik-adik, kenapa saya minta semuanya open kamera? Karena majelis kita yang hadir di forum ini, demikian juga adik-adik yang Zoom di rumah, ya, ini bukan majelis biasa. Adik-adik menyengajakan mojok di rumah, di kamar adik-adik mengikuti forum ini, ya. Ini adalah forum adzzikrullah, forum duduk untuk berzikir, tidak hanya berzikir subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, tetapi ini mengkaji ilmu Allah, maka sungguh ya tidak ada kecuali para malaikat ya Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan para malaikatnya mengelilingi kita semua. Allah meliputi kita semua ini dengan rahmatnya, ketentraman dan Allah menyebut nama masing-masing. Ada Mbak Ira, ada Mbak Puspa, Mbak Anissa gitu ya, Mbak Aristanti disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat ya. Oleh karena itu, adik-adik, tolong eh, posisikan yang benar. Karena ini bukan forum bersama dosen adik-adik. Dosen adik-adik itu manusia, tidak bisa memberi rahmat. Kalau kuliah saja, ya, kuliah saja, kita itu disuruh open kamera, pakaian yang rapi, menghormati ilmu, apalagi ini bicara kajian. Kajian ini kita hormati forum karena memang ada hadisnya. Diliputi para malaikat dan Allah meliputi rahmat gitu. Ada di sekitar kita tuh para malaikat dan rahmat. Ya, jadi di sini yang hadir di Nurul Zaman, Masjid Nurul Zaman UNED, ya, ini malaikat semua yang meliputi kita. Karena itu hormati ilmu ini, hormati para malaikat, hormati rahmat Allah, ya, agar nanti ada keberkahan. Nah, ini adik-adik yang berada di sekitar UNER, kemarin saya sampaikan, lebih baik hadirlah, gitu ya, hadir di forum ya. Kalau hadir di forum, hadir di masjid itu lebih lebih bagus karena perjalanan adik-adik itu juga sejak dari rumah
ya itu sudah disertai oleh malaikat sampai di forum dan sampai nanti akhir forum adik-adik pulang kembali ke rumah dan sepanjang itu kita itu bisa minta semua hal kepada Allah. Di materi kita kemarin saya sampaikan, Dek, jangan hidup sendirian di dunia ini. Ketika adik-adik hidup sendirian di dunia ini, adik-adik lelah. Karena itu hiduplah bersama Allah. Sebagaimana yang sudah Allah tegaskan, ya, kemarin, kalau yang masih ingat di chat ya, ayat berapa itu kemarin, surat apa, ayat berapa. Coba nanti di chat ya. Ketika Allah mengambil sumpah, gitu ya, kepada janin, ya, bahwasannya Allah akan menemaninya. Allah itu Robnya dan Allah akan menemaninya di bumi. Allah tidak membiarkan janin itu lahir sendirian. Jadi jangan hidup sendirian. Kalau hidup sendirian, menghadapi apa-apa itu sendirian, tidak melibatkan Allah, maka ya hidup kita pasti akan lelah, stres gitu ya. Nah, nanti silakan di chat yang masih ingat di kajian kemarin itu surat apa, ayat berapa. Sumpah kita semua berasal dari janin gitu ya. Mengawalinya itu berupa janin dan selama kita semasa-masa janin kita bersumpah tuh kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ya engkau Robku ya dan aku akan menyembahmu ya mentaatimu ya dan Allah akan membersamai kita di dunia ini. Nah, ada yang dirahmati Allah, ini masih ada yang adik Berinda, adik Yuri ya, belum buka kamera ya. Eh, adik Davina, ya silakan buka kameranya. Nah, ada yang dirahmati Allah, in my mencari ridho Allah era. Kenapa? Kenapa eranya sekarang kita harus mencari ridho Allah, gitu ya. Ini klise banget pembahasan ini, tapi ya, why? Saya tanya dengan pertanyaan apa? Tanda tanyanya panjang sekali. Why kita mencari ridho Allah? Kenapa tiba-tiba gitu? Atau sebenarnya kita dari dulu ya mencari ridhonya Allah ya, tetapi kenapa tiba-tiba harus apa? Kita harus duduk ya, harus duduk di sini gitu ya untuk kemudian membahasnya dengan serius gitu ya. Meluangkan waktu untuk duduk pembahasan ridho Allah. Pembahasan yang klise banget gitu ya. Tapi kenapa seolah mungkin kita merasakan ya wes lah, oh, aku ya juga ngerti, aku hidup juga nyari ridho Allah gitu ya. Tapi kenapa kita mau duduk di sini untuk dibahas seserius ini gitu ya di pagi hari ini. Ada yang dirahmati Allah. Yang pertama alasannya, kenapa hidup mencari ridho Allah? Karena kita orang yang cerdas. Ya, kita orang yang cerdas. Kalau orang nggak cerdas, ya, maka dia tidak akan berpikir hidup mencari ridhonya Allah. Ya, karena dia tidak memahami atau dia tidak cerdas hidup. Kalau kita orang yang cerdas hidup, pasti hidup itu mencari ridho Allah dan tidak rugi atau bahkan kita itu akan sangat ringan untuk duduk, untuk meluangkan waktu gitu ya, untuk bagaimana sih gambaran mencari ridho Allah itu gitu ya. Kalau kita bicara tentang makna cerdas, Abdullah bin Umar, berarti Abdullah bin Umar ini anaknya siapa? Anaknya Umar bin Khattab gitu ya, radhiyallahu anhuma mengabarkan ketika itu beliau sedang duduk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika datang laki-laki dari kalangan Ansor ya kemudian mengucapkan salam laki-laki itu ya, yang dari kalangan Ansor Ansor itu kemudian dia bertanya kepada baginda Rasulullah, ya Rasulullah, mukmin mana yang paling utama? Rasulullah menjawab, yang paling baik akhlaknya di antara mereka. Kemudian itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, ya ditanya lagi Rasulullah oleh apa orang Ansor ini tadi, mukmin mana yang paling cerdas? Kemudian baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, aksaruhum lil mauti dzikran wa aksanuhum lima badahu istidadan ulaika akyasun.
Akyasun itu bahasa Arabnya cerdas. Siapa orang yang cerdas itu? Yaitu aktsaruhum lil mauti dzikron, orang yang paling banyak mengingat mati. Wa ahsanuhum dan paling baik, ya. Ini wazan af'ala, paling baik. Lima ba'dahu istidadan, yang paling baik terhadapnya, ya, lima ba'dahu terhadap apa-apa yang setelahnya, kembali kepada kehidupan manusia. Jadi setelah kehidupan manusia istidadan persiapannya, ya. Ulaika akyasun, ya, itulah orang yang cerdas. Ada yang dirahmati Allah dalam hidup di dunia. Ketika kita menjadi mahasiswa itu banyak, ya, variabel dalam kehidupan kita. Kita itu mau mau fokus kemana, mau dapat banyak circle, mau jadi jadi apa apa ininya dosen gitu ya, mau apapun itu banyak variabelnya. Tetapi kalau orang yang cerdas, satu-satunya aktivitas yang dia akan kejar adalah bukan ridho teman, bukan ridho dosen, bukan ridho siapa? Lingkungan, ya, atau ridho siapapun yang ada di dalam alam semesta ini, yang dia kejar adalah ridhonya Allah. Kalau dia orang yang cerdas, kenapa? Karena orang yang cerdas, adik-adik lihat gambar ini, orang yang cerdas dalam hidupnya, dia tidak hanya fokus pada gambar yang di tengah. Masa dia sebagai manusia, kecil, besar, sekarang kuliah, nanti lama-lama menikah, nanti lama-lama juga tua, nanti lama-lama juga akan pada yang kanan, ya, sisi kanan. Lama-lama semua juga akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi adik-adik yang dirahmati Allah, kenapa kita nggak mencari ridhonya manusia? Karena semua manusia melewati fase yang sama dengan kita. Manusia pada akhirnya juga mati dan manusia bahkan tidak mampu menolong dirinya sendiri. Ya, ini tips ya. Kalau saya dulu di kuliah itu, ya, lagi merasa sendiri gitu ya. Kemudian semua mengejar-ngejar dalam tanda kutip ya, apa mengejar-ngejar validasi gitu ya. Kalau anak sekarang ya, baik validasi teman, validasi circle, validasi dosen dan sebagainya gitu ya. Ketika kemudian kita juga melakukan yang sama dan lelah gitu ya, yang ada dalam benak saya itu, alah, yus podo-podo menungsone, semuanya juga manusia. Dan manusia mengalami fase yang sama, ya. Manusia itu mengalami fase yang sama. Apa? Pada akhirnya semua sampai pada sisi kanan. Dan pada saat itu, ya, pada saat itu adik-adik, semua yang kita kejar, entah itu teman kita yang sudah kita ikutin, misalnya minta jalan ya kita turutin, hanya kita itu minta validasi. Bahkan maaf ya, kemudian kita itu sampai untuk mendapatkan validasi di circle itu kita itu harus eh, mengetahui banyak hal dan tidak murah juga gitu ya. Untuk nyambung pembahasan K-pop kita mau tidak mau harus mengikuti itu ya. Terus kemudian apa? Kuota kita berkurang dan sebagainya begitu ya. Waktu kita habis dan hanya untuk mendapatkan pengakuan, hanya untuk mendapatkan validasi. Adik-adik, semua manusia mengalami fase ini. Dan siapapun ya yang kemudian kita ingin dapatkan validasi, pada akhirnya dia juga tidak mampu apa? Tidak mampu menolong dirinya sendiri. Dan yang namanya kehidupan di dunia itu seolah sesore atau sepagi saja yang kita kejar, yang usia kita seolah panjang di dalam dunia. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita surat An-Nazi'at 46, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbisu illa asyiyatan aw duhaha. Pada hari ketika mereka melihat hari kiamat, mereka merasa seakan-akan hidup di dunia itu, tinggal di dunia itu hanya sesore atau sepagi. Ini yang usianya sampai hari kiamat ya. Sementara kita usianya kayaknya nggak nyampe.
yang usianya sampai hari kiamat saja. Jadi dia hidup mulai sekarang dan nanti menyaksikan hari kiamat datang. Ya, berarti kan usianya berarti berapa ratusan ribu tahun bisa jadi ya. Itu saja Allah menegaskan dalam surat An-Nazi'at 46 itu illa asyiyatan au duhahan. Ya kayak waktu sore atau waktu pagi. Kayak waktu pagi ini kan cepat. Ini jam berapa? Jam 7, setengah 8, jam 8, jam 9. Ya habis ini udah jam 10, 11 siang sudah. Nggak kerasa. Begitupun sore. Tiba-tiba nanti maghrib. Sudah nggak ada matahari. Cepat gitu ya. Itu kalau usianya sepanjang hari kiamat gitu ya. Padahal usia kita kemungkinan nggak sampai sepanjang hari kiamat. Nggak tahu ya badannya nanti secara faal tubuh gimana kalau sampai sepanjang selama itu usianya gitu ya, usia yang sangat panjang gitu ya sampai hari kiamat, sel-sel tubuh kita nggak tahu bagaimana. Ada yang dirahmati Allah, saya berharap ada buka kamera ya. Ini di saya jadinya banyak yang nutup. Ya, ada yang masih mau buka. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Dibuka kameranya karena ini banyak para malaikat ya yang mendoakan karena kita menghormati forum, menghormati para malaikat yang ini kan ya, mendoakan kita semua. Oleh karena itu ada yang dirahmati Allah. Kalau kita cerdas hidup ya, kenapa eranya harus kita putuskan untuk meraih ridho Allah? Hakikatnya hidup di dunia dari gambar yang tadi, ya ini kan gambarnya. Jadi ingat-ingat begini, kalau lagi lelah, ingat-ingat ini. Tiga gambar ini tuh harus terpatri dalam ini kita ya, di dalam otak kita. Halah, lelah, lelah. Ya misalnya ya kalau saya di kedokteran gigi rebutan pasien, ya wes tiba pasiennya gak dapet gitu ya. Nah, ya wis lah gitu ya. Jangan jangan pernah merasa berat karena ingat ini. Mau mau kita itu apa ya? Nakal, curang kepada teman, menyakiti pada teman. Ingat, pada akhirnya itu kita kembali kepada Allah. Pada akhirnya kita harus akan mempertanggungjawabkan semua. Itu harus diingat-ingat. Itu jadi rumus tiga gambar tadi. Ya, langsung di kalau ada adik mau bicara, nah, terus gimana sih saya itu biar tetap concern, tetap stay tune, ridho Allah, ridho Allah, ridho Allah. Ya, terus gambar tadi itu harus terpatri gitu ya di benak kita. Meraih ridho Allah, mau tidak mau kita akan berpikir pemikiran dasar. Jadi gini, orang itu tidak akan beranjak, ya, tidak akan beranjak dari kehidupan ini. Jangankan ngaji Islam, ini menyediakan waktu cuma sejam saja kajian, itu beratnya minta ampun, tidak akan beranjak kecuali orang itu berpikir ya mendasar terkait dengan kehidupan. Jadi enggak usah panjang-panjang misalnya enak loh kajian dapat pahala. Oh, enggak beranjak. Enak loh kajian pikiran kita jadi tenang, enggak beranjak juga. Tapi kalau eh hidupmu itu dibuat apa sih? Kalau hanya dia no waktu ngaji cuman 1 jam, datang ke Masjid Nurul Zaman malas. Memang yang memberi kamu hidup itu siapa? Harus ditanya begitu. Yang bahkan memberikan kita nafas, yang bisa memberikan saya suara, saya bisa ngomong, itu siapa? Dari mana? Gitu loh. Bahkan yang memberi rasa ngantuk, itu sopo. Yang memberi nafas itu siapa? Yang memberi barokah waktu itu siapa? Kan begitu kan? Sehingga kemudian kalau kita itu maaf agak pelit terhadap waktu, masalahnya aku sih repot, masalahnya aku sih begini, masalahnya aku masih begitu. Tanya, yang memberikan waktu itu siapa? Yang memberi kesehatan siapa? Yang memastikan 1 hari ini kita itu agenda kita berjalan lancar dan tercapai. Iku sopo? Siapa? Allah kan? Kalau itu Allah, sementara ini adalah forum kajian untuk zikrullah, untuk berzikir kepada Allah, untuk mengenal Allah, untuk semakin memahami syariatnya Allah. Terus kemudian kita tidak mau. Itu seperti kayak gini loh, Dek.
Kayak gini ya, kayak gini. Sapa iki? Di Ira, tak kasih contoh karena di depan saya di Ira. Di Ira itu tak kasih semuanya, tak kasih semuanya pokoknya. Makanan tak kasih ya, kerjaan tak kasih ya, terus derajat pangkat tak kasih semua, pokoknya tak kasih ya sampai bahkan apa energi untuk makan saja itu tak kasih gitu ya, semuanya tak kasih. Kemudian Ira tak panggil, Ira tak panggil, Ira, yuk ke sini. Saya panggil itu Ira, gitu ya. Saya mau ketemu sama Ira, saya mau ngobrol, saya mau dialog sama Ira, gitu. Terus Ira punya alasan begini, maaf Mbak Lulu, saya nggak bisa datang. Lah kamu kenapa Ira nggak bisa datang? Aku sih sibuk iki loh, menyelesaikan kerjaanku. Aku sih sibuk makan, aku sih sibuk ini. Atau nanti gini, aku karena nanti itu ada ini, ada itu. Yang semua kesibukannya dan rencana kesibukan yang mau dilakukan di Ira tadi, itu semua dari saya. Logis nggak? Kalau bahasa saya, ketika begitu ya, batin saya, karena ini gak popo ta. Kalau aku berkehendak, tak hentikan saat ini semua yang aku beri, nafasnya. Maka kemudian dia masih bisa berpikir bahwa nanti jam 8 saya mau ada acara begini, sehingga saya akan berat dipanggil sama Mbak Lulu diajak ngaji, misalnya begitu. Dipanggil Allah diajak ngaji. Kalau aku mau, aku hentikan semuanya. Dan aku porak-porandakan semua urusannya. Kalau Gusti Allah mau begitu. Padahal semua itu sudah dikasih sama Gusti Allah. Ya, ini peta mendasar kalau ada adik bicara untuk stay tune terus. Oh ridho Allah, ridho Allah. Berat memang mencari ridho Allah. Iya, tapi kalau agar itu menjadi ringan, maka pemikiran mendasar ini harus kita pikirkan. Dari mana sih kita berasal? Semua yang kita punya, kita tuh nggak punya modal sama, nggak ada yang milik kita, dek. Semua dari Allah. Terus untuk apa kita hidup di dunia ini? Berarti kan kita bertanya kepada Allah, kemana nanti setelah kita mati? Ini tiga pertanyaan dasar. Kalau kita Muslim, jawabannya nanti di sini. Dari mana kita berasal? Dari Allah. Semuanya dari Allah. Tangan kita, semua coba lihat tangannya. Lihat jarinya. Ini semua dari Allah. Ini yang kita pakai makan, yang kita pakai scroll-scroll, kita pakai semua. Ini semua dari Allah. Untuk apa? Hidup ini. Tentu kita akan bertanya kepada Allah. Kalau kita Muslim, untuk ibadah. Nanti akan kita bahas. Yang tengah ini akan kita bahas lebih dalam. Karena ini nanti kunci meraih ridho Allah itu di poin yang tengah. Nah, kemana nanti setelah mati? Itu ada kehidupan. Yang kehidupan itu lebih abadi. Wong di dunia cuman asyatan au duhaha. Sepagi atau sesore. Nah, setelah kehidupan akhirat, ya, itu justru kehidupan yang selama-lamanya. Oke. Nah, ada nih yang dirahmati Allah. Kalau kita mengkaji lebih mendalam, cuman tiga prototipe manusia di dalam Al-Quranul Karim. Tidak ada yang keluar dari tiga prototipe. Ya, tidak ada yang keluar. Nah, adik-adik nanti mau yang mana ini ya? Yang mana? Penentunya itu nanti di yang tengah tadi, posisi hidup di dunia. Prototipe yang pertama, manusia yang keyakinannya Muslim, akidahnya Islam, berarti dia Muslim. Perbuatannya taat, ya, taat, maka balasannya kekal di surga. Prototipe kedua, dia Muslim, tapi perbuatannya maksiat, maka balasannya nanti ke neraka dulu baru surga. Gak popo mbak, neraka dulu sebentar aja. Ya, nanti ada hadisnya. Di neraka, sisa pembakaran api neraka, apa? Eh, apa namanya? Untuk bakar sate itu namanya apa? Arang, gitu ya. Arangnya sudah nggak ada apinya itu ya. Arangnya saja ketika diinjak dalam hadisnya Baginda Rasulullah menyampaikan otak kita mendidih.
Adik-adik yang dari ilmu kesehatan, dia akan paham. Sel otak itu sel yang paling sensitif yang dia tidak bisa regenerasi. Kematian sel otak itu nggak bisa regenerasi lagi. Rasa sakitnya sel otak sama sel yang lain itu berbeda. Maka kenapa dalam hadis itu tuh ibarat otak terbakar? Karena sel otak itu kalau sudah sakit itu memang sakitnya luar biasa. Orang dengan tumor otak itu sampai kepalanya mau dibentur-benturkan ya. Kalau bisa, jangankan begitu ya. Saya aja ada sinusitis ya. Kalau kambuh itu kan deket ya. Di sini itu tekanan intrakranialnya luar biasa. Itu pingin kepalaku tak buka sejenak gitu ya. Tak gergaji sejenak itu saking sakitnya itu ya. Dan deh buka nih tempurungnya ya sejenak gitu ya. Itu saking sakitnya luar biasa. Dan kalau sudah terjadi kerusakan sel otak itu tidak bisa regenerasi. Kenapa Pak? Maka ibaratnya itu sel otak mendidih itu untuk menunjukkan sakit. Cuman kalau orang nggak belajar ilmu kesehatan, mendengarkan hadis itu biasa-biasa saja, nggak bergetar. Kalau kita paham, kalau kita dari kedokteran, seorang orang kesehatan, ya paham, paham dan itu begitu menakutkan. Ibarat otak, kenapa sel otak? Kenapa otak yang mendidih dalam hadis itu gitu? Ya. Jadi jangan sekali-sekali kepingin nggak apa-apa lah maksiat-maksiat sedikit lah ya toh nanti ke neraka sebentar nanti kembali ke surga jangan ya karena berat ya siksa paling ringan aja seperti itu. Kemudian kafir kekal di neraka. Hanya tiga prototipe dalam Al-Quran. Pilih yang mana? Atau posisikan diri kita yang mana? Nah, tiga prototipe tadi kalau dia taat maka dia akan bahagia. Ya, kalau dia ada maksiatnya, ada penyesalan. Surat Al-Fajr ayat 24. Manusia itu menyesal kenapa dia tidak banyak beramal solih. Nah, yang kafir, penyesalan orang kafir itu An-Naba 40 ini, ayat ini ya, nanti nggak apa-apa, sekali-sekali kita bahaskan cuma satu ayat ya kajian. Ayat ini pernah saya bedah kajian sama Mbak Dina dan kawan-kawan, gitu ya. Mbak Hasna, ada Mbak Suat waktu itu menjadi jadi orang kafir itu menyesal lebih baik menjadi tanah. Ketika dibuka tafsirnya, bayangkan tanah, tanah itu posisinya mulia apa rendah? Mana ada tanah di atas? Tanah itu rendah, tanah itu diinjak semua kaki. Bahkan orang kafir itu lebih baik dia jadi tanah, lebih baik diinjak oleh seluruh makhluk di dunia, ditelein. Oh ya, bahasa Indonesia ditelein itu apa? Di EO-in, ya di EO-in, ya. Nggak ada namanya kucing, ayam, EO semua di tanah. Buat mendem, buat apa? Ada nggak itu mendem EO kita itu di atas? Enggak, semua di tanah. EO-nya kita itu sepiteng itu ya mesti di tanah. Jadi tanah itu apa ibaratnya itu segitu ya tempat memendam kotoran itu orang kafir itu bilang kalau begini siksanya lebih baik aku jadi tanah gak apa-apa wes jadi tanah dengan posisi rendah dan dibegitukan sama Gusti Allah dibanding kemudian diciptakan sebaik-baiknya penciptaan manusia itu kan sebaik-baiknya penciptaan tapi kemudian dilebur di nerakanya Allah. Makanya menyesal dan mereka tuh keluar kata-kata aku lebih baik jadi tanah. Di, lebih baik jadi tanah yang rendah dibanding sebaik-baiknya makhluk. Manusia itu sebaik-baiknya makhluk. Ya. Itu menyesal ya dengan penyesalan yang luar biasa. Nah, ada yang dirahmati Allah tiga kondisi dan kembali kenapa kita harus mencari ridho Allah? Tentu kita ingin bahagia. Maka ya kalau kita menempatkan dunia saat ini sebagai tempat mencari rasa aman, gagal. Ada orang yang sudah punya semuanya, punya duit, punya pasangan. Antum sekarang kuliah yuk nggak ada masalah, tapi yuk gelisah. Bukti ini boleh hiburan, nenek gak gelisah kan gak boleh hiburan, gitu ya. Boleh pelampiasan, nonton nonton K-pop, nonton film Korea, nonton apa gitu ya. Cari hiburan kenapa? Karena hatinya itu nggak tenang, nggak ada bahagia, gelisah gitu. Mencari pelampiasan gitu ya.
Karena apa, adik-adik? Karena sesungguhnya kita itu memang nggak bisa pegangan dunia, ya. Rasa aman, rasa tenang itu iman. Maka kalau kita bicara tentang konsekuensi iman, nanti ada hisab dan tanggung jawab. Ya, ini tidak saya perjelas karena tadi di alurnya udah jelas lah. Perbuatan di dunia itu nanti dihisab, perbuatan dunia itu ada hukum syariat, dan ini nanti ada hisab. Saya langsung ke sini. Kita bicara iman. Iman itu GPS, ya. Iman itu GPS kita, ya. Kalau kita jalan nggak ada GPS-nya pasti tersesat. Ya, jadi bicara iman bukan sekedar bicara surga. Surga kan masih nanti. Raih ridhonya Allah. Sik nanti surga. Tidak. Tapi iman atau mencari ridhonya Allah itu agar kita selamat dan tenang di dunia. Bukan sekedar bicara tentang surga. Surga itu dampak. Alhamdulillah. Bahkan untuk menjalani kehidupan di dunia, biar selamat dan tenang itu butuh iman. Dan harapan kita itu di sini yang dibacakan oleh Mbak Najwa tadi ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ya, ini biasanya ketika keranda diangkat ya, yang menghantarkan jenazah ya dulu waktu almarhumah ibu saya meninggal gitu ya, yang mendoakan kan mesti begini, apakah Ibu Haja Muhayyaro ini orang yang baik? Semuanya bilang baik karena itu kesaksian kan gitu ya. Nah, kalau punya utang nanti sampaikan ke keluarga dan sebagainya. Setelah itu semua, ketika keranda itu mau jalan, biasanya Pak Mudinnya atau Ustadznya itu biasanya menyampaikan ini. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang, wahai jiwanya Ibu Haja Mukhayaroh, ya, mutmainnah yang tenang. Irji'i, balik, oh, kembalilah ila rabbika kepada Rabbmu, rodiyatam mardiyah, ya, dengan hati yang diridhoi dan Allah meridhoi. Fadkhuli fi ibadi, masukkanlah dan masuklah ke dalam ibadi, golongan hamba-hambanya Allah, hamba-hambaku kata Allah, wadkhulil jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Ada yang dirahmati Allah, kita pingin ini pada akhir kehidupan kita. Ruh ya yang sudah terangkat dari fisik ini ya, itu adalah ruh yang dibariskan oleh Allah pada barisan rodiyatam mardiyah, pada barisan ibadi, hambanya. Ini loh golongan hambaku. Yang nanti ruh ini akan dimasukkan kepada jannah. Ya. Jadi ingat-ingat ya, jiwa, antum sekarang ini kan punya jiwa, punya ruh ya. Kalau lagi bergejolak, lagi males, sholat tahajud, males, semua males, itu diajak ngomong jiwanya. Wahai jiwaku, tenang-tenang, ayo sholat. Ayo yang benar, ayo yang benar. Karena kamu, jiwa ini harus irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Harus kembali kepada Rabb dengan ridho dan diridhoi Allah. Dan jiwa ini, kamu ini sesungguhnya ibadi, kamu ini hambanya Allah. Wahai jiwa, kamu ini hambanya Allah. Wadakul jannah. Dan semoga engkau dimasukkan ke surga. Dan itu yang harus adik-adik selalu dialog gitu ya. Pada saat kita malas, pada saat itu ditenangkan. Ngomong dewe. Jiwa, tenang, 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 tenang. Sekarang waktunya kajian, yuk. Jangan malas, yuk. Jiwa, gerakkan kaki. Jalan yuk ke Nur Zaman. Datang yuk. Meskipun Zoom nggak enak, enak datang ke Nur Zaman meskipun Zoom dibuka, ayo datang. Telat nggak apa-apa, ini nggak apa-apa, ayo jiwa, ayo jalan, ayo jalan. Kenapa? Karena kita menginginkan jiwa kita itu kembali kepada Allah, layak disebut ibadi, ya, menjadi golongan hamba-hambanya Allah dan wadkhulul jannati. Nah, adik-adik yang dirahmati Allah, untuk memenuhi harapan tadi, maka kita dioprek ini. Sebenarnya apa tujuan hidup di dunia ini? Sering ayat ini kita pahami. Ayat ini bahkan hafal.
Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah itu nggak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Jadi semua aktivitas kita dalam rangka ibadah. Makannya antum untuk ibadah. Kenapa Anissa makan? Karena agar saya sehat bisa sholat. Semua hal. Jalannya Anissa, jalannya Davina. Kemana Dav? Kakimu melangkah untuk ibadah. Semua itu nilainya harus ibadah. Coba nanti koreksi semua yang adik-adik kerjakan. Ketika adik-adik makan, makan ya, enak nih makan. Tapi kemudian setelah adik-adik punya tenaga, adik-adik melakukan hal maksiat, maka adik-adik tidak perlu hidup karena tidak sesuai dengan tujuan hidup, mati saja gitu. Ngerti? Paham enggak maksudnya? Tujuan hidup itu ibadah. Jadi semua hal itu harus terkategori ibadah. Terikat pada kata yang disebut ibadah. Kalau enggak, ya enggak usah hidup. Tujuan hidup untuk ibadah. Berarti kan kalimat itu mafhum mukhalafatnya kalau nggak ibadah ya nggak usah hidup bahasanya begitu nggak ada penciptaan kecuali untuk ibadah. Imam Al-Qurtubi mengatakan makna asal ibadah itu adalah perendahan diri dan ketundukan. Tunduk pada apa? Syariat yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Tunduk patuh taat sama syariatnya Allah. Al-Imad Ibnu Katsir mengatakan makna ibadah kepadanya adalah mentaatinya dengan cara melakukan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang. Itu hakikat ajaran Islam. Sebab Islam maknanya itu berserah diri, tunduk, pasrah kepada Allah, patuh kepada Allah. Ibnu Katsir bahkan menegaskan, apakah manusia itu dalam surat Al-Qiyamah 36, apakah manusia mengira hidup dia itu dibiarkan saja? Sakuar PDW. Hari ini Minggu jalan-jalan kemana, belanja, sekuar PDW. Malam nanti ya wis lah. Ya ada yang pacaran, ada yang ini sak maunya sak ke PDW. Apakah manusia itu mengira begitu? Surat Al-Qiyamah 36. Imam Ash-Syafi'i menegaskan, kata sia-sia di dalam surat itu adalah apakah aku biarkan tanpa perintah dan tanpa larangan. Oh, enggak, gitu. Enggak, adik-adik. Hidup itu enggak sakar PDW. Hidup itu ada perintah, ada larangan. Maka ketaatan yang menggambarkan kata makna bahagia tadi, seberapa batasannya? Aku lo taat, Ustazah Lulu. Aku sholat, aku dikir, aku taat. Adik-adik sayang, ketika Allah menciptakan kita di dunia untuk ibadah, Allah itu memberikan batasan, definisi, standar apa kata ibadah. Allah Subhanahu wa taala menegaskan standarnya dalam surat Al-Baqarah 208. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fisilmi kafah. Ternyata, ternyata ketika kemudian kita menyebut diri kita taat, itu tidak boleh overthinking, tidak boleh semaunya kita. Aku sudah taat, cukuplah. Tidak. Ternyata ada ukurannya, ada standarnya. Dari mana standarnya? Ya dari yang menciptakan kita. Seperti misalnya Mbak Davina, saya minta belanja belanja ke pasar. Sampai di pasar, Davina cuma beli apa? Itu kue-kue pasar, misalnya begitu. Sudah belanja kan ini? Enggak, karena ketika saya menyuruh Davina ke pasar, saya modalin Davina ke pasar, saya kasih uang semuanya. Itu ada standar yang saya tetapkan, yang disebut kata belanja. Davina harus beli ini. Maka ketika Davina satu saja tidak dibeli, gitu ya, berarti tidak sesuai dengan standar saya.
Begitupun dalam hidup. Allah sudah ngasih modal, nafas, waktu, seluruh organ tubuh kita ini modal dalam hidup, udah dikasih semua. Kemudian Allah bilang, tak hidupkan, tak ciptakan untuk ibadah. Ternyata ibadah itu juga ada standar dalam Al-Baqarah 208 ini. Ya, diberi standar oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Qurtubi dalam tafsirnya mengatakan asilmi, udhulu fisilmi, kata asilmi ini domir, ya, ya, domirnya mukmin. Kafah, maksudnya asilmi itu berarti seluruh orang mukmin. Kafah itu jami'an secara keseluruhan, secara umum, maka maknanya secara keseluruhan dalam tafsirnya adalah Allah menuntut orang-orang masuk Islam secara kafah, secara keseluruhan tanpa memilih atau memilah sebagian hukum Islam untuk diamalkan. Berarti secara keseluruhan, keseluruhan. Beberapa waktu yang lalu di kajian awal saya sampaikan kepada adik-adik, Allah menemani kita tidak sekedar omon-omon saja atau janji-janji saja. Tapi Allah menurunkan syariat yang sangat lengkap. Surat An-Nahl 89 sempat saya spill ke adik-adik. Ya. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa huda wa rahma wa busra lil muslimin. Allah menemani kita dalam kehidupan di dunia itu menurunkan syariat, menurunkan kitab yang lengkap tibyanan likulli syai'in. Maka kata tibyanan likulli syai'in itu apa ae? Islam kafah itu apa? Kitab yang tibyanan likulli syai'in, kitab yang menjelaskan segala sesuatu. Al-Qur'anul Karim itu isinya apa? Kalau dibagankan ini isinya Al-Qur'anul Karim adik-adik. Ya, akidah, sholat, puasa, zakat, haji, hukum-hukum untuk diri kita sendiri, ada hukum akhlak, pakaian, makanan, minuman, hukum yang berkaitan dengan manusia yang lain, ada sistem pemerintahan, ekonomi, politik, sosial, pendidikan, sistem sanksi, politik luar negeri, dan sebagainya. Nah, ini seluruh Alkitab di dalam Al-Quran Karim dan ini kafah. Kalau kita perintahnya tadi untuk hulu fisil kafah sudah bisa kita terapkan semuanya apa belum ini? Sudah bisa kita terapkan apa belum ini, Mbak Zahra Az-Zahra Diana? Belum. Belum. Kalau Mbak Zahra sudah menerapkan yang mana saja? Mana Mbak Zahra tadi? Hmm. Iya, saya. Mbak Zahra Saya sudah menerapkan di antara bagan ini yang sudah diterapkan Mbak Zahra yang mana saja? em, yang akidah ibadah dan juga diri sendiri, tapi itu juga belum semuanya. Belum semuanya. Iya, Yang manusia yang lain, yang sistem pemerintahan, ekonomi, sosial, pendidikan, itu sudah apa belum? Belum. belum. Kenapa nggak mau nerapkan yang ini? Untuk yang manusia yang lain itu karena yang sekarang diterapkan itu buatan manusia. Oh, ini buatan manusia. Jajannya, kuenya, apa yang buatan manusia? Sistemnya maksudnya. Oh, sistemnya, karena negaranya sekarang itu nggak menerapkan Islam, jadi ini nggak bisa kita terapkan. Oke, yang lainnya saya mau dialog ini. Mbak Desi, untuk memastikan meskipun nggak Mbak Heni, Saya kenal. Mbak Heni, Iya, gimana? Heni sudah menerapkan yang mana saja di antara ini semua? Sampai mana ya tadi ya? Soalnya apa? Ayo, Kak. Ayo, ayo, Tak ayo. Ayo. sampai buat ngerjain tugas. Loh, Kak, yo astagfirullahaladzim. Sambil ngerjakan tugas. Kan kita diminta Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ibadah, untuk hulu fisil mikafah. Ya, Mas, apa?
menerapkan Islam secara kafah, secara menyeluruh. Kalau kita kulik ya, apa sih Islam kafah? Ternyata kita buka itu Al-Quran, sederhananya dibagankan, ini loh syariatnya Allah itu. Ya, ada yang berkaitan akidah, ibadah, ada yang berkaitan dengan diri sendiri, ada yang berkaitan dengan manusia yang lain. Nah, yang sudah dikerjakan di antara syariat-syariatnya Allah ini yang mana, Mbak Heni? Diri sendiri sama akidah ibadah. Hmm, semuanya sudah tapi sholat sudah benar ya, puasa sudah benar, zakat sudah benar, haji Kalau sudah. Heeh. puasa agak sedikit bolong-bolong itu pas kalau bisa tak lakuin sunnah ya bisa, tapi kalau lagi kayak kan kadang kan suka ngedrop diriku, jadinya kadang ya tak lakuin gitu kalau puasa sunnah. Kalau haji kurang mampu sih ekonomi masih pasang surut gitu. Oke. Eh, Jihad, sholatnya alhamdulillah bisa walaupun harus ada sedikit dorongan sama manusia. jihad kemana, Mbak Heni? Reward Jihadnya bisa dikerjakan, bisa, bisa. Heeh. bisa. Jihadnya kemana? Jihad ke Palestina? Enggak. Ya jihad Enggak. untuk apa? Memperbaiki diri biar apa? Gimana ya jihad diriku tuh pengen Heeh. menghindari orang-orang yang munafik gitu loh. Kan ya termasuknya juga jihad itu. Insya Allah. Iya, nanti kita bahas ya makna jihad ya. Jihad itu perang ya dimaksud di sini ya. Oke. Jihad perang. Kalau tadi dakwah ya bersungguh-sungguh untuk memahamkan umat gitu ya. Itu juga bagian dari syariat juga. Masya Allah. Oke. Iya, betul yang disampaikan Mbak Heni maupun ya tadi ya apa Dek Azahra gitu ya. Bahwa yang bisa kita kerjakan untuk memahami untuk hulu visi mikafa itu mentok pun ibadah akidah ibadah saja itu adik-adik itu nggak semua juga gitu. Haji bagi orang yang mampu. Tapi nanti saya kasih itu ya kajian haji mampu itu ya. Sebenarnya kalau dalam pandangan Islam, mampunya haji itu cukup dia mampu berangkat. Ketika berangkat nanti itu ya dia tidak kelaparan, orang yang dia tinggalkan itu sebenarnya tidak kelaparan, cukup itu sebenarnya. Dan haji itu nggak perlu mahal harusnya ya. Bahkan sekarang ketika kita itu tidak berada di dalam sistem Islam, kita sekarang berada di dalam sistem yang kita paham, kemarin juga sudah kita spill, dalam sistem sekuler kapitalis, negara yang terpisah-pisah, kita itu mau ke rumah kita, ke Ka'bah kita, itu harus pisah, kan beda negara, itu harus ngurus paspor, ngurus visa, dengan biaya sampai 50 juta dan sebagainya. Kenapa? Karena kita tuh terpisah-pisah, apa negeri kaum muslimin. Tapi nanti kalau dalam Islam tidak ada, adik. Tubuh kita mampu, fisik kita mampu, kita tidak perlu bayar paspor, kita tidak perlu bayar visa, karena satu wilayah, karena itu negeri kaum muslimin, ya. Jadi negeri kaum muslimin di seluruh dunia itu kalau secara syariat tidak boleh terpisah-pisah seperti sekarang. Beda negara itu tidak boleh. Nanti itu satu negara. Yang nanti kita kenal, kita pahami Rasulullah menyebut negaranya itu apa? eh, Pemimpin negaranya khalifah. Tidak ada nabi setelah aku. Ya, la nabiya ba'di. Tidak ada nabi setelah aku. Yang ada khalifah, khulafa'u, ya para khalifah. Khulafa itu jamaknya para khalifah dari kata khalifah, fataksur dan itu banyak kata baginda Rasul. Lah kalau pemimpinnya khalifah, negaranya namanya khilafah gitu. Nah, itu nanti kalau haji dalam khilafah itu antum semua seusia antum mukalaf ya sudah balik itu bisa haji sebenarnya. Karena simple, mampu, kuat, ibadahnya itu kuat, jadi nggak menunggu tua. Kalau dalam sistem sekuler kapitalis, dana haji itu disetor dulu, ya, dipakai sama negara, diputar-putar oleh negara. Nanti kapan hajinya? Sudah tua, ya.
Kalau sudah tua, padahal syarat haji mampu itu syarat fisik dulu. Mampu itu fisik dulu. Sehingga banyak waktu saya haji, itu banyak waktu gini besok kan wukuf ya. Selasa itu wukuf. Jangan lupa puasa Arafah ya. Jangan lupa puasa Arafah ya. Kalau ditambah tarwiyah hari Seninnya bagus gitu ya. Ketika wukuf, kemudian setelah wukuf kan kita balang jumroh. Itu ada jamaah yang tua-tua itu tidak mau ikut balang jumroh. Saya tanya, Mbah, ayo waktunya balang jumroh, katanya mbahnya. Loh, nah aku jogo sawah. Ya apa? Dia sudah pikun. Wong di Mekah, di tanah Arafah katanya menjaga sawahnya. Saya bilang, Mbah, sawahnya ya sama, saya juga agak gila juga itu. Mbah, sawahnya tak jogone. Panjenengan ikut dulu gitu. Jalan, kan Balang Jumrah jalan, jalannya lumayan jauh, 5 kilo waktu itu saya, 4 kiloan lah, lumayan jauh. Ya, Mbah jalan, nanti sawahnya tak tunggu, kata mbahnya. Temenan loh yo, tungguan sawahnya. Kok, ada itu, nek, apa, burung-burung kok. Anu ya, saya itu ya gila juga. Hus, gitu. Saya di Padang Arafah jadi gila juga saya ini gitu ya. Jadi insya Allah ya waktunya ya. Jadi kalau sekarang bahkan untuk akidah ibadah saja kita itu belum bisa, cuman 5 saja belum bisa kita kerjakan semuanya ya karena situasi kondisi yang sistemik tadi. Adik-adik yang dirahmati Allah, ini perlu kita ketahui. Sekarang saya tanya, adik-adik apakah sudah memahami? Oke, kita belum menjalankan, tapi paling tidak apakah adik-adik sudah memahami Islam kafah ini? Yang harusnya satu paket ini, ya, harus tunduk satu paket. Apakah sudah memahaminya? Saya yakin rata-rata belum, ya, rata-rata belum. Padahal adik-adik yang dirahmati Allah, ya, kalau kita bicara kunci meraih ridho Allah, itu satu ihsanul amal, amal terbaik itu syaratnya cuma 2. Satu ikhlas karena Allah, 2 wajib sesuai syariat. Nanti dalilnya surat An-Nisa 65. Kalau syariat Islam kafah saja tidak banyak kita ketahui, saya mengundang adik-adik, tapi saya nggak mau kajiannya online, kajiannya offline, itu untuk mengkaji Islam kafah. Mbak, berapa lama? 3 jam saja, maksimal sudah. Kerangkanya dulu saya akan pahamkan. Tentang apa itu Islam? Ma huwa Islam? Ya, nanti kalau kita mati di antara pertanyaannya madinuka, apa agamamu? Paling tidak kita tahu apa itu Islam. Terus nanti kita dipahamkan apa beda syariah, apa beda akidah, apa syariah. Utuh ya, memahami Islam kafah dari definisi Islam sampai nanti apa itu akidah, apa itu syariah, gitu ya. Apa itu apa diurai nanti satu-satu. Itu saya mengundang adik-adik ya yang dekat di sini, yang Semarang, nanti mungkin nanti apa bisa diinikan. Tapi kalau yang di sini tentang Islam kafah, kenapa adik-adik? Karena syarat ridho Allah kan kita itu ingin cari ridho Allah, tenang, jiwa kita itu tenang kalau Allah ridho. Sementara syaratnya ridho Allah itu cuma 2, ikhlas sama sesuai syariat. Antum tersenyum harus sesuai syariat, antum melangkah harus sesuai syariat, antum melakukan apapun harus sesuai syariat. Masalahnya syariat itu belum kita ketahui secara kafah. Maka saya mengundang itu kerangka ya kajian mengkerangkakan Islam kafah dari definisi Islam sampai apa itu akidah, apa itu syariat, paling tidak adik-adik memahami secara utuh agar apa? Agar paling tidak kita ada ihsanul amal, ada amal yang baik gitu yang kita berikan kepada Allah. Ya, ini sumpah ya, fala warabbika la yu'minuna. Orang itu nggak dikatakan beriman hatta sampai menjadikan yuhakkimuka, bertahkim, berhukum kepada Allah dan kepada baginda Rasul
fima sajara bainahum ya, dan ketika mereka ada perselisihan ya, mereka kembali kepada Allah, la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadaita. Sampai mereka itu benar-benar tidak ada haraj, tidak ada keberatan apapun ya dengan keputusan Allah, dengan syariatnya Allah, wa yusallimu taslima. Dan kemudian mereka ikhlas pasrah sepenuhnya kepada Allah. Nah, itu adik-adik saya mengundang gitu ya, nggak usah takut ya. Kalau saya selalu menasihati kepada anak saya, ini juga saya setir juga kepada adik-adik ayat yang luar biasa. Semakin paham syariat, nggak usah takut. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 6 ya, Allah itu sampai mengatakan begini kepada kita. Ma yuridullah, tidaklah Allah menghendaki liyaja'ala alaikum. Tidaklah Allah menghendaki menjadikan kalian itu min haraj. Apa? Sulit dalam hidup kalian. Sulit tahu syariat tambah stres. Enggak. Walakin akan tetapi dengan syariat Allah itu liyuridu liyutahhirakum. Allah ingin membersihkan kalian waliyutimmah, dan Allah ingin menyempurnakan nikmat alaikum, menyempurnakan nikmat atas kalian la'alakum tashkurun. Dialog sederhana saya kepada anak saya yang waktu itu masih kecil, saya kasih jubah, saya pakaiin kerudung panas-panas, ya. Saya ajak jalan di salah satu taman ya di Surabaya itu panas. Kemudian dia bilang, Umi panas. Gitu. Memang mengerjakan tahu syariat, kemudian kita latih anak itu menjalankan syariat, tidak mudah, berat, panas ya. Enaknya dibuka, kerudungnya dibuka, jubahnya dibuka, gitu ya. Enak, udaranya nggak panas dan nggak sumuk dan sebagainya. Tapi ketika itu saya dialog ke anak saya tunjukkan seorang perempuan ya yang duduk ya minum es teh, dan waktu itu dia juga sedang minum es teh. Saya bilang begini, nak, seandainya yang kamu lihat ibu itu seorang muslim, apa bedanya dengan Mbak Aza? Gitu. Apa bedanya Mbak dengan Mbak Aza? Dia nggak pakai kerudung, nih. Enggak, bukan masalah itu. Seger minum tehnya gitu, es tehnya. Apa bedanya? Ya sama, Mi. Ibu itu minum es teh ya merasakan segar. Karena panas ya. Mumtazah juga merasakan segar, Mbak Azza juga merasakan segar. Tetapi, saya sampaikan, bedanya Allah menyempurnakan nikmatnya Mbak Azza. Karena minum es teh yang dia merasa segar, ya badannya rasa segar, dia sempurna nikmatnya. Kenapa? Karena menutup aurat, ya, memakai jilbab, Allah menyempurnakan nikmatnya dunia akhirat. Sementara ibu tadi yang muslimah, ya, karena saya tahu beliau muslimah ya, sama merasakan nikmatnya es teh, tapi dia tidak sempurna nikmatnya. Kenapa? Karena dia tetap harus bertanggungjawabkan apa yang dia pakai itu kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu tidak mentaati syariatnya Allah. Jadi adik-adik yang dirahmati Allah, mencari ridho Allah syaratnya cuma dua. Pahami syariatnya secara kafah, dan itu tidak mudah. Karena kalau sudah ikut kajian, semakin paham syariat, pasti akan terasa berat. Tetapi ingat, Allah tidak ingin haraj, ya, menyulitkan kita dengan syariat, tapi ingin menyempurnakan nikmat. Antum yang hadir di forum ini, ya beratlah meluangkan waktu dan sebagainya, iya. Tapi sesungguhnya Allah ingin menyempurnakan nikmat antum, bukan hanya dunia tapi akhirat, ya. Jadi itu nanti setelah Idul Adha saya akan adakan semacam kayak daurah
atau kajian lah, tapi itu Islam kafah, memahami Islam kafah, mulai dari definisi Islam sampai apa itu akidah, apa itu syariat gitu ya. Kemudian kita dialog gitu ya, kerangka Islam kafah secara utuh, apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim, bentuk kajian semua ayat-ayat Quran yang disajikan gitu ya. Dan saya berharap adik-adik yang di sekitar UNER atau yang ada di UNER itu bisa menghadirinya secara offline karena saya tidak buka secara online ya untuk yang khusus memahami Islam kafah ya semacam daurah lah kalau bahasa Islamnya bahasa ininya lah ya kalau bahasa kerennya ya training juga boleh ya apapun lah tentang Islam kafah paling butuh waktu maksimal 3 jam itu sudah dengan dialog dan makan-makan gitu ya kalau ada makannya adalah biasanya ada konsumsinya ya itu. Allah alam bisawab, silakan kalau ada yang mau didiskusikan. Wow, jam 8 sih. Ya, jazakillah khairan Sadalumi untuk materinya yang sangat luar biasa ya, Sobat Muslimah. Jadi tadi kalau di dunia yang sepagi sesore itu harusnya kita habiskan untuk kemudian mencari ridho Allah ya. Jadi era mencari ridho Allah itu bukan cuma hari ini, karena kebetulan ikut kajian gitu ya. Terus besok enggak. Tapi harus kemudian sampai nanti ajal menjemput gitu ya. Dan ternyata astagfirullah gitu ya, banyak ternyata tadi syariat Allah gitu ya yang belum kita paham, padahal menjalankan syariat Allah itu adalah satu-satunya cara gitu ya kita menjemput ridho Allah. Kalau tadi menjemput ridho Allah harus ikhlas dalam beramal, harus sesuai dengan panduan syariat Allah gitu ya. Tapi kok ternyata belum banyak yang kemudian kita pahami syariatnya, maka satu-satunya tadi harus kemudian meluangkan waktu nggak cuma untuk belajar Islam pagi ini aja gitu ya, tapi juga di waktu-waktu yang lain. Nah, mungkin ada sobat muslimah yang ingin bertanya. Oh, ini ada satu ya yang sudah bertanya dari Mbak Heni ya, lewat chat Zoom. Tapi mungkin ada sobat muslimah yang ingin langsung bertanya juga, silahkan. Saya izin membacakan untuk pertanyaannya di Zoom. Perkenalkan, saya Heni dari UGRIS asal Semarang, izin bertanya. Siapa yang paling menginspirasi Ustazah? Mungkin ya, ini pertanyaannya untuk Ustazah dulu. Ustazah dalam urusan mendekatkan diri kepada Allah, dan apa doa yang paling sering dipanjatkan akhir-akhir ini? Terus ini Mbak Heni juga tanya nih Ustazah, eh, terkait tempat. Kalau misalnya di daerah UNES kurang paham karena daerah Semarang luas, jadi minta mungkin rekomendasi untuk di daerah Semarang. Iya, ini karena kebetulan tempatnya yang di Nur Zaman ya di Unair. Jadi untuk sobat muslimah yang ada di sekitar Unair atau Unair nanti mungkin boleh tanya-tanya sama Mbak yang mengajak. Eh, Kalau tadi pertanyaan dari chat Zoom, mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya dari langsung bicara mungkin bisa langsung on cam dan on mic. Kalau memang nggak bisa on cam, bisa langsung on mic. Ya, saya respon dulu. Ya, Denny, jazakillah khair. Yang pertama apa yang menginspirasi? Gini, dulu saya itu diajak kajian itu sombong. Sombong itu nggak mau hadir ya. Nggak mau hadir lah pokoknya ya. Sampai pada titik saya dialog gitu. Ada karena jadi sampai pada titik karena gini situasinya itu gini adik-adik. Saya gambarkan dulu situasinya. Saya dari kecil Allah kodokkan baik-baik saja, pinter ya, ranking 1, wae ngono ya. Gak butuh manusia, gak butuh Gusti Allah ya. Koyok-koyok itu kayaknya itu begitu karena Allah katakan. Kemudian dari sisi keluarga juga secara ekonomi lumayan gitu ya. Nah, tapi ada satu yang itu begitu menyibukkan saya itu seperti saya itu penat. Yang saya kejar itu akhirnya kan prestasi. Saya daftar
seperti apa ujian begini nih ya, nama zaman dulu itu namanya SBMPTN, SMPTN zaman saya dulu itu, kedokteran Undip, kedokteran umum Undip sama kedokteran gigi UNER. Kemudian yang keterima kedokteran gigi UNER, pilihan dua. Otomatis kan nggak terima ya, yang biasanya ranking satu, yang nggak pernah gagal, saya kejar lagi itu. Jadi sepanjang saya kuliah itu, saya belajar lagi untuk mengejar pilihan satu, yaitu kedokteran umum. Itu yang membuat saya seolah tidak ada waktu. Saya tidak ada waktu untuk kemudian apa kajian. Bagi saya itu sesuatu yang ya tidak tidak ada faedahnya. Jadi saya kuliah di kedokteran gigi sambil saya itu belajar untuk menyiapkan SMPTN berikutnya untuk mengejar di apa pilihan satu karena pinginnya di dokter umum gitu. Sampai pada satu waktu, itu satu sisi. Kemudian yang kedua, saya tidak ada ujian ekonomi. Yang ujiannya adalah ibu saya yang suka sakit-sakitan. Ya, dan itu lumayan juga kalau Sabtu Minggu ada undangan, pasti saya disuruh pulang karena jarak Surabaya Mojokerto itu cuma 1,5 jam. Jadi saya itu mending pulang gitu karena eh, kondisi ibu. Jadi hampir setiap minggu saya tuh pulang untuk ibu saya yang sakit. Nah, praktis tambah gak ada waktu kajian. Satu sisi saya keluaran pondok, gak butuh kan, gak butuh kajian. Saya secara ilmu agama harus paham lah, merasa sombong tadi gitu ya. Nah pada satu waktu saya itu berdialog ya. Pertama dialog sama teman sebenarnya yang teman ini ya, dia bilang gini, Lulu, kamu itu masih pingin kedokteran umum, ya pingin kedokteran umum begitu. Terus setelah itu kamu pingin apa? Ya aku pingin sukses jadi dokter umum begini-begini. Setelah itu apa? Gitu. Sebenarnya dialog saya dengan teman saya itu tadi dialog 3 pertanyaan besar hidup tadi. Setelah itu mau apa? Setelah itu mau apa? Jadi semua yang saya pingin tuh saya ungkap sampai tetap masih keluar kata setelah itu kamu mau apa? Gitu. Ya pingin mati masuk surga sampai pada keluar kata itu. Pingin mati, endingnya semenggebu-gebu kita dalam hidup, semenggebu-gebu kita pingin IPK bagus, pingin kerjaan, endingnya setelah itu, semua manusia itu pasti pingin ya mati masuk surga, pasti ujungnya ke sana, gitu. Nah, ketika saya nyampaikan begitu, kemudian teman saya itu menyampaikan, nah kalau kamu pingin mati masuk surga, seberapa syariat yang sudah kamu pahami? Seberapa syariat yang sudah kamu pahami? Karena untuk masuk surga kan kita harus paham syariat Islam secara kafah. Seberapa? Kemudian saya jawab, loh, ya banyak wong aku mondok, kitab kuning tak kaji, aku kitab kuning lulus gitu ya. Sudah banyak. Kemudian dia bilang ke saya, yang itu menjadi saya itu apa ya, benar-benar menghentak diri lah ya. Sampai semalam itu saya nggak tidur gitu ya. Dari dialog itu. Beliau bilang begini, kalau memang sudah kamu kaji semuanya, kenapa bajumu itu masih tidak sesuai syariat? Diam saya. Aku wis kerudungan, bajuku sudah panjang, aku sudah rokan, dikatain bajuku tidak sesuai syariat, kan ya tersinggung. Aku anak pondok, bayangkan. Kenapa? Kalau kamu sudah pahami, kenapa bajumu itu tidak sesuai dengan syariat? Itu yang kemudian membuat saya itu penasaran. Saya sampaikan begini, kok bisa tidak sesuai syariat? Saya ditanya balik, dalil atas bajumu apa? Tak cari itu. Ada Riyad, An-Nur gitu ya. Al-Azab sama An-Nur. Tak bacakan itu. Kemudian beliau sampaikan gitu. Kalau di situ itu hanya kata makna jilbab saja yang disebut. Pertanyaan berikutnya, jilbab itu bentuknya bagaimana? Apakah betul seperti bentuk yang kamu pakai? Nah, di situ kemudian saya semakin apa ya, semakin penasaran, akhirnya mencari di kamus. Ternyata jilbab itu baju yang terusan seperti apa itu mantel tidak potongan. Di situ saya terdiam, terhentak loh ya Allah. Aku ngerasa paham Islam kafah secara perkara baju aja salah. Padahal baju yaumiyah harian tak pakai gitu. Perkara baju salah. Di situ kemudian ada dialog dari beliau. Lah kalau kamu nggak nyediakan waktu
untuk kemudian memahami Islam kafah, mulai sedikit demi sedikit, mari di refresh yang benar dulu gitu. Mulai dari Islam itu apa, mulai apa itu baju, kita itu udah benar apakah. Coba refresh itu. Kalau kamu nggak menyediakan dan itu dengan kesombonganmu cukup dengan Islam yang kamu bawa dari pondok tadi gitu. Sementara kamu tidak mengulik satu persatu ayatnya Al-Quranul Karim, terus bagaimana kamu mencapai kata, ya pada akhirnya aku ingin masuk surga. Pertanyaannya, kalau saya balik kata dia, kamu ingin jadi dokter karena kamu ingin membahagiakan orang tua. Ternyata nggak nututin. Nah, ini dialog tadi, deh. Dialog tiga pertanyaan hidup tadi. Nggak nututin dua. Satu, kamu dulu yang mati, nggak sampai mencapai kata dokter, nggak sampai gelaran sumpah dokter. Artinya kan nggak membahagiakan orang tua, pada hakikatnya anaknya juga nggak dokter. Itu sebaliknya, kamu mencapai tadi tapi orang tuamu mati. Oh, endingnya juga nggak mencapai. Jadi dialog tentang hidup, itu yang menjadi inspirasi sampai pada satu titik, oh iya ya, apa yang saya kejar, itu tidak saya genggam. Kata dia, apa yang kamu kejar? Apa yang mau anggap itu sesuatu yang begitu menyibukkanmu untuk kamu capai, itu bukan dalam genggamanmu. Wallahi itu dalam genggamannya Allah. Pertanyaannya, ketika itu dalam genggamannya Allah, seberapa kita itu dilayakkan Allah untuk untuk kemudian genggaman Allah itu diberikan kepada kita. Berarti kan mau tidak mau kita harus dekat sama Allah. Mau tidak mau kita harus memahami syariatnya Allah. Itu yang menginspirasi kenapa saya baru ngaji Islam Kafa tahun kedua setelah saya kuliah. Jadi saya kuliah 2001, ngajinya 2003. Berarti tahun keberapa itu? Hitunglah. Itu baru saya mau duduk tenang mendengar kajian Islam Kafa itu. Utuh. Ya, memang dulu di pondok ada kitabnya, Dek. Cuma bukan ayat per ayat yang dibahas. Sementara yang saya tawarkan tadi itu ayat per ayat. Jadi kita nikmati gitu ayat per ayat dan sampai sekarang saya masih mengkaji Islam Kafa itu mulai 2003 sampai 2026. Kitab untuk memahami Islam yang tadi kalau ada yang bilang sistem pemerintahan saya proses saya sudah selesai tuh. Sistem ekonomi saya sudah selesai. Itu itu kitabnya bahasa Arab, ayat-ayat yang kita kaji gitu ya. Dari 2003 sampai 2026 itu belum selesai. Saya itu masih belum selesai. Seminggu menyediakan waktu 2 jam. Itu belum selesai. Sampai sekarang saya masih kaji kitab ya, Saksiyah Islamiyah. Bagaimana kepribadian seorang muslim. Masih mengkaji di kitab itu. Nah, itu yang motivasi. Apa yang motivasi? Dialog mendasar tentang hidup. Mana yang kita genggam, mana yang itu digenggam Allah. Pada akhirnya kita itu kembali kepada Allah. Hidup ini untuk apa? Konsekuensinya kita harus kajian Islam kafah. Itu yang ibaratnya itu keegoan saya, keangkuhan saya, kesibukan saya yang semua hal yang harus saya kejar dan semua standar-standar yang tadi yang Allah tetapkan diri saya itu hidup dalam kondisi yang yo pinter, yo berarti kan standarnya tambah tinggi dan itu tuh menghentikan semua, meruntuhkan semua kesombongan ya dan duduk memahami Allah itu. Ya itu yang motivasi. Jadi dialog tentang ya tadilah 3 pertanyaan dasar dari mana sih kita hidup, untuk apa dan mau kemana pada akhirnya. Sesuatu yang kita bahagiakan, sesuatu yang kita genggam, orang tua yang ingin kita bahagiakan pada akhirnya juga tidak dalam genggaman kita dan sebagainya. Sementara kalau kita ngaji begini, ada dia bisa doa ini, kirim Fatihah kepada orang tua, mintakan ampunan, bangun rumah jadi pahala yang kita ini kan ya di sini kita tujukan pada orang tua gitu ya. Kalau ibu saya dulu mengatakan, ojo sibuk ngaji aja. Loh, aku lo lagi sibuk membangunkan rumah ibu di surga, kok enggak boleh? Itu bahasanya begitu. Itu bisa kita lakukan gitu. Sejalan tanpa kemudian kita menjanjikan sesuatu. Mas Bu, aku tak fokus kuliah nanti sampean tak bahagiakan. Nggak mesti deh. Ada teman saya, orang tuanya ngirit agar dia lulus FKG, giliran dia sudah jadi dokter, orang tuanya masih hidup.
Tapi teman saya itu nangis. Iya ya lu ya, iya ya. Kenapa? Dulu mereka tidak berani beli apel merah karena mahal untuk biaya kuliah. Sekarang aku belikan apel merah udah tidak bisa makan karena giginya sudah gigi palsu, gak enak pakai makanan apel yang gak enak bisa. Dulu senengannya durian menahan diri, tidak beli durian karena mahal. Karena untuk aku lihat sekarang tak belikan durian udah nggak bisa karena kolesterol dan sebagainya. Artinya semua itu ada batas. Semua itu ada waktunya. Dan yang bisa kita imbangkan untuk membahagiakan orang tua ya dengan begini kita kuliah, kita kajian, pahala kita berikan kepada orang tua itu sebaik-baiknya cinta kita pada orang tua. Itu yang menjadi motivasi ya saya. Kemudian doa apa ya? Ya tadi yang saya bacakan kepada adik-adik sholawat al-munjiat ya. Sholawat al-munjiat nanti dicari ya. Itu kita minta dikokohkan iman, kita minta diselamatkan Allah, kita minta diijabah semua hajat kita minta derajat kita ditinggikan dan yang terakhir nanti kita minta diberi kebaikan dunia wal akhirah. Hafalkan sholawat al-munjiat itu doa yang lengkap gitu ya. Kebaikan dunia itu apa? Ketika kemudian kita istiqomah, ringan untuk memahami syariat, berkumpul dengan orang-orang yang solih, menyampaikan syariat gitu ya. Dan nanti ada kebaikan di akhirat. Itu. Untuk tempat DIK atau daurah ya, saya biasanya menyingkatnya daurah Islam Kafa atau kajian Islam Kafa yang offline. Kalau UNES nanti untuk Heni, Dek, kirim nomormu di kan itu ya. Isi. Ada ya nomornya ya. Isi. Nanti coba saya tanyakan ke UNES ya, maksudnya ke sana, saya sambungkan ke Semarang ya. Kalau ada di IKA biar kamu diundang gitu ya. Nanti saya sendiri saja langsung yang nyampaikan nggak apa-apa ke teman-teman yang ada di Semarang. Karena kalau daurah itu dek nggak bisa online, nggak enak. Ya, nggak bisa begini, harus offline. Jadi nanti ada ada slide-nya, ada materinya, ada apa PPT-nya yang di situ ayat-ayat yang bisa dicoret-coret gitu. Karena kita kaji ayat per ayat itu nanti daurah itu, gitu ya. Nah, karena itu harus offline. Sehingga yang tempatnya jauh tidak hanya untuk DNI ya, yang lainnya yang nggak dekat UNER gitu ya. Nanti silahkan datanya aja masukkan sama nomor HP-nya. Insya Allah akan saya sampaikan kepada teman-teman. Saya kenal di Semarang itu yang di UNES, saya juga kenal atau juga yang di mana Undip itu juga kenal. Tapi kan jauh ya UNES sama Undip. Jadi nanti mungkin apa disampaikan yang ke UNES saja. Itu saya kira wallah alam bisawab. Ya, semoga semuanya istiqomah ya adik-adik ya. Amin. Eh, Jazakillah khairan Sadalulu untuk jawaban dari pertanyaan tadi. Mungkin ada yang ingin bertanya atau sudah? Mungkin kalau misalnya ada sobat muslimah yang masih ingin bertanya, boleh nanti oh ya, di Civo namanya Kak Heni nggak ngisi Civo. Atau ditulis aja di sini Oh iya, boleh ditulis di room chat aja Mbak Heni untuk atau ke nomornya. panitia. Boleh juga langsung. Oh ini ada yang mau bertanya dari Kak Ira Yusnita. Mm-mm. Monggo silahkan Kak Ira. Baik, terima kasih moderator. Eh, Baik, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ira Sinta dari UIN Mahmud Yunus Tasku. Batu Sangkar, Provinsi Sumatera Barat. Izin Oh, bertanya, Azhar, iya. ini mengenai zaman sekarang ini. Kenapa lebih banyak manusia mengejar urusan dunia daripada akhirat? Nah, sementara kan kita harus menimbangkan antara dunia dan akhirat. Dan apa hadis tentang eh, tentang tentang mengejar dunia ini dan akhirat. Mungkin itu pertanyaan dari Anda.
Kembalikan ke dalam dari Oh ya. Ini tadi, baik, terima kasih pertanyaannya Kak Ira. Tadi bertanya terkait kenapa kok kemudian sekarang ini lebih banyak yang mengejar dunia daripada mengejar akhirat. Padahal harusnya kan keduanya seimbang, Ustazah. Iya. Monggo, Ustazah. Ya, Deira, jazakillah khair. Kenapa banyak yang ngejar dunia? Karena POV hidup kita itu dikelilingi oleh dunia. Waktu yang kita habiskan terkait dunia itu lebih banyak dibanding waktu yang kita habiskan untuk apa? Persiapan kita untuk akhirat. Coba antum bayangkan, dalam satu hari, ya, kita kuliah, kita bekerja, kita semua coba antum hitung untuk mengejar dunia. Bandingkan dengan waktu sholat. Sholat itu pun gak khusyuk lagi, ya. Sholat itu 5 kali dalam satu hari. Kalau sholatnya sangat khusyuk saja, itu 10 menit. Itu wis khusyuk ya. Katakan 10 kali 50 cuma sejam. Nggak sampai, sak dikire wis 2 jam. Ya, ditambah sholat sunnah, wis 2 jam setengah lah, semua total. Sementara 24 jam, kita tidur 5 jam atau 6 jam. Ya, lah, sisa 18 jam, cuma dikurangi 2 jam setengah untuk kita itu concern bicara tentang akhirat. Itu pun kalau khusyuk ya sholatnya ya. Setiap doa takbir Allahu Akbar, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu tidak sadar. Kalau nggak sadar ya mas, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu pun kita nggak sadar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, siapa Bismillah kita menyebut nama Allah yang Rahman Rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu kita nggak sepahami maknanya. Ayatnya yang kita baca, itu doang. Tidak dipahami pula ayatnya. Jadi 2 jam setengah tadi saja itu tidak paham. Setiap kemudian apa ibaratnya itu berdialog untuk jiwa kita itu ke akhirat itu tidak concern. Ya, seandainya concern pun cuma 2 jam dari 18 jam aktivitas. Berarti apa? Ada 15 jam untuk dunia. Maka kalau pertanyaannya Deira, terus kok kita itu ketarik ke dunia, ya wajar gitu loh. Ya, jadi ya wajar kalau kita itu kemudian ketarik ke dunia. Bayangkan karena begitu. Oleh karena itu tambah waktu. Hidup di dunia saja itu butuh ilmu loh, Dek. Nek orang nggak ini ilmu dunia, ya dia juga nggak ini gitu. Dia juga nggak beranjak gitu loh. Tapi kalau kemudian di akhirat itu juga butuh ilmu juga. Oleh karena itu ditambahi waktunya untuk ke akhirat gitu. Jadi prinsipnya itu ditambah lagi kita itu tidak punya kuncinya. Kalau kita kajian gini kan lumayan ini kita dapat tambahan ayat. Oh ternyata ada ayat begini, ini begini. Makanya Deira dan adik-adik semuanya untuk mengamankan minimal kalau saya ya minimal 1 minggu itu ada 2 jam waktu khusus mengkaji, bukan mengaji. Kalau mengaji ya lakukan itu ya mengaji tadarus. Tapi kalau mengkaji, ya, itu paling tidak sediakan 2 jam 1 minggu dan itu ada gurunya, ada kitab yang dikajikan. Nah, itu yang kemudian kita akan kenali Islam kita satu-satu dan di situ insya Allah sedikit bisa mengimbangkan, ya, mengimbangkan posisi kita dunia dan di akhirat. Itu sih, Deira. Kalau ditanya kenapa, ya wes wajar. Wong kita aja nggak nyediakan waktu untuk akhirat. Bagaimana kita pingin ketarik ke akhirat ya pasti lebih banyak ketarik dunia ditambah lingkungan sistem yang kemarin kita bahas prestis sukses itu semua standarnya dunia harus tambah cocok sudah gitu ya jadi karena itu adik-adik selamatkan diri ya untuk apa minimal menyeimbangkan kalau bisa
tentu kita memberatkan untuk urusan akhirat. Tapi untuk menyeimbangkan saja kita itu harus ada waktu untuk mengkaji Islam minimal tadi 1 minggu 2 jam. Itu saya kira di Irak. Wallahu alam bisawab. Saya kira kita cukupkan ya, karena di sini mau ada agenda kajian lagi. Sementara saya ini sudah double forum ya, karena harus ikut ya, forum satunya. Mohon maaf adik-adik, semoga Allah berikan barokah ya. Ini bulan haram 1 sampai 10 Dzulhijjah itu sebaik-baiknya hari banyak lakukan amal solih ya. Sholat sunnah diperbanyak, baca Qur'annya diperkuat, nanti puasa tarwiyah, puasa Arafah, sodakohnya semua. Ini hari yang istimewa. Ya, 10 hari Dzulhijjah ini istimewa. Pahalanya besar. Nah, sepanjang Dzulhijjah itu bulan haram, adik-adik tidak boleh saling berdengki, jahat-jahatan, apa jahat bertengkar gitu ya. Gak boleh ngotot, ngeyel, ini bulan haram. Nggak boleh. Nah, kalau gini, kalau kita kajian, kita akan tahu syariat-syariat itu. Tapi kalau kita nggak kajian kan bisa jadi tengkar. Loh, Mbak, kemarin aku sudah tengkar sama teman, segera minta maaf. Karena bulan haram, tidak boleh melakukan aktivitas yang apa ber bertengkar lah ya, atau gak enakan sesama kaum muslimin. Itu wallahu alam bisawab. Mohon maaf lahir batin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Salsa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz Lulu untuk tadi sudah memberikan penjelasan dan juga menjawab Cina, pertanyaan. CM. Sekaligus juga jazakallah khair gitu ya untuk sobat muslimah yang sudah kemudian ikut ya dari awal sampai akhir. Insya Allah kajian tidak berhenti hari ini dan juga tidak berhenti via Zoom saja, mungkin yang hadir via Zoom. Nanti insya Allah akan ada kajian berikutnya versi online, versi offline maaf ya. Versi offline gitu ya bersama Ustazah Lulu juga kita akan membahas Islam dari A sampai Z. Mudah-mudahan Allah sempatkan kita, sampaikan kita bisa bertemu ya nanti Sobat Muslimah di sesi offline. Insya Allah itu marilah kita sama-sama menutup kajian kita pagi hari ini dengan membaca hamdalah, istighfar, dan doa kafaratul majelis. Amin. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kajian daurah berikutnya. Assalamualaikum. Terima kasih, Kak.